Allah mengatakan, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Nah sekarang menurut kita ya, Al-Quran itu, pelajaran Al-Quran itu sulit atau mudah? Kalau jawaban jujur kita. Nah, kata Allah mudah, kata kita sulit. Jadi yang membuat sulit siapa? Pikiran kita sendiri gitu ya. Jadi yang membuat sulit ya kita sendiri, cek Allah mah mudah. Jadi Allah menegaskan sudah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka selanjutnya bertanya, fahal mim muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Tuh, adakah yang mau mengikuti pelajaran ini? Ini pertanyaan Allah kepada kita ya, tidak usah dijawab di sini. Kepada saya nggak ada urusan dengan saya, tapi urusan langsung kepada Allah. Mangga diwaler iya masing apa? Ini pertanyaan ini masing-masing diri kepada Allah. Sekali lagi kata Allah, sungguh kami mudahkan Al-Quran ini untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengikuti pelajaran? Nah, sok eta mah ku hate masing-masing ya. Begitu. Tinggal kita tagih janji Allah. Laras teu? Upami saur pikiran urang dah asa hese mengikuti pelajaran teh. Bongana Allah nyebatkeun di dieu kami mudahkan, mana Allah janjimu? Katanya dimudahkan, pasti Allah mudahkan begitu. Ya. Jadi itu sehingga maksudnya apa? Maksud dari pengutusan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, pelajaran kepada umat manusia. Tujuannya agar manusia mengikuti pelajaran. Tapi ketika ada pihak-pihak yang menghalangi pelajaran Allah ini, maka oleh Allah yang punya pelajaran ini kan Allah. Ini menjadi hak untuk seluruh umat manusia, pasti akan ditindak oleh Allah. Gitu. Dan ia atas rencana Allah. Jadi penyebaran Al-Quran ke seluruh dunia untuk umat manusia ini sudah rencana Allah. Tidak bisa ada yang menghalangi. Apakah itu yang menghalanginya kelompok manusia sampai dengan tingkatan misalkan pemimpin negara, ya, pemerintahan itu nggak bisa menghalang-halangi. Nanti di dalam surat Al-Qamar itu ada. Contohnya Fir'aun. Fir'aun juga adalah ini contoh pemimpin negeri, ya, raja pemimpin negeri dengan kekuasaannya itu melarang, ya, melarang dakwahnya Nabi Musa. Nah, maka Fir'aun pun berhadapan dengan Allah langsung, begitu, ya. Jadi itu hikmah buat kita. Berarti betapa pentingnya enggak ini Al-Quran, sampai Allah itu menindak, menghukum pihak-pihak yang menghalanginya, ya. Tetapi setelah Allah menyodorkan Al-Quran, bahasa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran memaksa enggak? Ini bahasanya sudah kami mudahkan ini, sehingga jangan ada pikiran di dalam pikiran kita, sulit, susah, percaya ke pikiran orang atau percaya ke Allah. Kan percaya maka Allah, aminu billah, berimanlah kepada Allah, percayalah hanya kepada Allah, gitu kan. Jadi kita percaya kepada Allah, pasti, ya, Allah itu akan memenuhi janjinya, begitu. Maka fahal min muddakir, adakah yang mau mengikuti pelajaran, begitu. Jadi ketegasan Allah kepada pihak-pihak yang menghalangi pelajaran ini ternyata maksudnya untuk menyodorkan ini kepada kita, sok pelajari, begitu. Jadi Allah tidak memaksa, malah dengan bahasa yang santun, ya enggak? Bahasanya enggak ngancam kayak begini, nih Quran nih baca, kalau enggak dihukum loh, kan enggak seperti itu, ya. Coba kalau Allah memaksa siapa yang kalau tidak mau mempelajari Al-Quran maka misalkan dihukum, kan jadi nggak enak, ya nggak tenang. Jadi artinya di dalam mempelajari Al-Quran Allah menggunakan perintah dengan bahasa yang santun supaya apa? Supaya kita mempelajarinya tidak berada di bawah tekanan, gitu. Tidak merasa ditekan, gitu. Maka Allah hanya menggunakan kalimat yang santun dalam bentuk pertanyaan. Ada nggak yang mau mengikuti pelajaran? Ini mudah loh. Nah, gitu.
Begini, jadi Allah menyodorkan Al-Quran, silahkan kalian mempelajari, sehingga setelah itu ada yang beriman kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman. Ada juga yang kufur ya, mengingkari Al-Quran. Saya mah nggak mau dengan Al-Quran, saya mah hanya hidup, biarkan saya hidup dengan hawa nafsu saja, cari kesenangan, kan begitu. Itu juga hak dari Allah, gitu ya. Jadi Allah mempersilahkan ima syakiron wa ima kafuron. Ya, faman sa'a fal yakfur wa man sa'a fal yu'min, silahkan dua-duanya. Ini tujuan Al-Quran, disampaikan kepada umat manusia ini untuk mempersilahkan memilih. Nah, apabila kita memilih kufur, maka Al-Quran memberikan peringatan di akhirat nanti. Kalau kita memilih kufur, membiarkan diri hidup dengan hawa nafsu, nggak peduli dengan panggilan Allah, nah maka dijanjikan azabunar nanti. Tadi dihidupkan kembali di akhirat, di hari kebangkitan, tapi nanti akan dicabut dari nikmat Allah. Itu selamanya, kan itu. Itu peringatannya. Itu kalau bagi yang kufur saja gitu ya. Tapi dia masih diberi hak ya, mendapatkan nikmat di dunia ini sampai ajal, tapi di akhirat akan menerima konsekuensi hukum Allah itu. Ada dua kalimat, ada kalimat yang diulang-ulang nih. Fakaifa kana azabi wa nudur. Kemudian yang kedua, walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakir. Jadi maksud dari cerita ini semua adalah untuk menyampaikan dua kalimat penting tadi. Ya enggak? Jadi bahwa azab Allah ini dahsyat, keras, tegas bagi yang mendurhakainya. Nah, yang durhaka ini ada dua macam tadi saya sampaikan. Durhaka menghalang-halangi dakwah itu satu kedurhakaan tersendiri. Dia akan menghadapi konsekuensi hukum di dunia. Ya. Tetapi kalau dia tidak menghalang-halangi penyebaran dakwah Al-Qur'an, kemudian dia mau hidup maksiat, dia mau hidup seenaknya, semuanya itu hak dia, masih diberi waktu oleh Allah. Tapi di akhirat, nah akan mendapatkan sanksi hukumnya nanti di akhirat itu ya. Itu peringatan Allah, itu azab Allah ya. Hati-hati. Jadi ini sesuatu yang sakral berarti. Ya enggak? Ini sesuatu penting. Ada di setiap lemari, di setiap rumah ada enggak? Ada. Ternyata Allah sudah menjaga ini dari dulu. Walaupun ini kepada Nabi Muhammad sebenarnya sama aja, kepada hakikatnya ini adalah apa yang disampaikan kepada para nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, ini nanti ada nanti Nabi Soleh ya. Pada hakikatnya adalah menyampaikan ayat-ayat Allah yang oleh Allah ayat ini dijaga sehingga sepanjang zaman itu harus tetap ada dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi eta maksudna kenapa Allah mengutus nabi berulang kali untuk memelihara ini supaya pesan ini terus nyampai kepada manusia, jangan terputus. Akhirnya sampai nggak ke kita? Sampai ke kita ya. Betapa pentingnya berarti pelajaran ini sampai Allah tadi tegas kepada yang mau mencoba menghalang-halangi ini. Setelah ini Allah sampaikan, setelah ini diamankan oleh Allah, ternyata kepada kitanya nggak maksa dalam bentuk pertanyaan tadi, ini udah dimudahkan, mau nggak mempelajarinya, kan begitu. Maka jawablah langsung kepada Allah. Nah itu barangkali ya betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran, dan juga buang pikiran kita yang menganggap mempelajari Al-Quran itu sulit, susah, karena Allah sendiri langsung yang mengatakan sudah kami mudahkan. Kalau kita memang merasa sulit, tinggal tagih janji kepada Allah. Masa Allah nggak memberi, ya nggak? Dengan satu doa yang biasa kita bacakan, tapi doanya benar-benar dari hati. Apa? Kalau kita membaca Al-Quran agar kita mendapatkan pemahaman, Robbi jidni ilman warzukni fahma, kan begitu. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, pengetahuan darimu, dan berikanlah kepadaku fahman, pemahaman, kan gitu. Robbi jidni ilman warzukni fahma. Pasti Allah akan memenuhi janjinya. Nah, sehingga mudah-mudahan tadabbur Quran ini tidak berhenti ya, terus ya. Jadi surat-surat ini harus kita hatamkan.
ya, pemahamannya, pentadaburannya. Ada berapa surat Al-Qur'an? 114 surat. Nah, itu harus dihatamkan. Jadi bukan sekedar dibaca, tapi juga nanti pemahamannya, karena di sini ada peringatan, ada pelajaran, gitu kan? Harus kita hatamkan, insya Allah ya. Jadwal kita ini akan terus membahas ya sajian ayat-ayat Allah, atau setiap surat akan kita bahas tuntasnya. Jadi ulah sapotong tuntas dari ayat 1 sampai ayat terakhir.